Hai, selamat datang di Ruang Miku, ruang ngobrolnya admin medsos TVRI Maluku. Hari ini bersama dengan Miku Mega, long time no see pemirsa TVRI. Nah, di penghujung tahun 2024 nih, kita mau ngobrol yang seru-seru, kita mau sekalian juga rewind. Hari ini di podcast Ruang Miku udah kedatangan salah satu konten kreator yang pasti kalian familiar banget dengan sosial medianya. Hari ini kita udah kedatangan Bang Chandra Akasa. Bagaimana perasaannya diundang di podcast Ruang Miku hari ini? Waduh, ini pertama kali saya diundang nih di TVRI mana? TVRI Maluku. TVRI Maluku. Tadi datang ke sini lewat kuburan. Oh iya. Aduh. Deg-degan pulangnya juga nanti Jadi deg-degan. iya, ayo nggak kebayang nih pegawai-pegawai sini kalau lembur malam pulangnya nih lewat kuburan, nanti takutnya kan gimana gitu. Oke, nah Bang Chandra ini kan seorang ASN, tapi juga konten kreator. Waduh, berat. Followernya ini udah puluhan ribu di Instagram nih, biar nggak salah dikoreksi ya. Untuk di TikToknya ada 31.000 followers, Betul, di iya. Instagramnya ada sekitar 23.000 followers. Nah, iya betul. Nah, gimana nih Bang Chandra bagi waktunya? Sebagai seorang ASN tapi juga sebagai konten kreator, karena kayaknya tiap hari bikin konten ya, upload terus nih konten di TikTok terutama. Iya. Sampai follower bilang, ini bikin konten terus nggak kerja apa gitu. Wah. Waduh, gawat nih. Gimana tuh bagi waktunya Bang? Sebenarnya apa ya? Kan bikin konten yang selama ini kalau ngelihat konten-konten saya kayak konten beta ngomong Boleh, nggak apa-apa ya, beta, nggak apa-apa ya. boleh. Kalau ngomong apa? Kontennya kan sebenarnya lebih ke soft nggak sih? Kan maksudnya tinggal pakai kamera, Ya. kirim tinggal rekam-rekam sederhana doang, bikin captionnya yang ngeluh-ngeluh dikit atau apa gitu kan. Ngeluh-ngeluh dikit. Iya, gitu. Yang ya kayak gitulah pokoknya. Keresahan-keresahan keresahan-keresahan. Oke. Iya. Mau nanya nih, kalau dilihat dari follower yang udah puluhan ribu ini kan berarti bukan angka yang main-main dong ya. Nah, ini nih gimana sih sampai maksudnya bisa followernya sampai bisa sebanyak itu, dan gimana sih bikin gimana ya proses kreatifnya Bang Chandra nih dalam membuat konten di sosial media gitu sampai bisa mendapatkan follower yang banyak banget ini. Iya. Jadi aku ceritain di awalnya dulu ya. Oke, Kebetulan boleh, kan dulu boleh. cerita awalnya tuh kebetulan lagi perjalanan dinas gitu. Terus nggak sengaja beli HP buat istri. Waktu itu beli iPhone kan, zaman-zaman iPhone 12 masih baru. Terus ya udah pinjam dulu bentar bikin konten di TikTok yang kayak gitu-gitu, yang agak sambat-sambat dikit. Ternyata rame. Terus habis itu bikin konten kayak gitu rame. Mulai banyak tuh follower. Akhirnya mulai sadar gitu. Waduh. Nggak bisa juga nih bikin konten yang terus-terusan kayak gitu. Akhirnya ya supaya nggak tepi jurang banget gitu loh. Akhirnya bikin yang yang coba banyak yang lebih ke parodi kayak gimana gitu. Dan mulai lebih lebih ada satu tema tertentu yang dibikin ya, dan itu adalah tentang keresahan-keresahan ASN dan juga kepegawaian ya. Betul, keresahan. Oke, ya. Masih dikit juga sih Kak. Udah banyak banget Targetku kontennya 1 dan juta. Targetnya 1 juta, amin, semoga tercapai sampai dengan akhir tahun ini. Oke, dalam pembuatan konten Bang, dan seringnya kan latarnya itu di kantor nih. Iya, di kantor makanya gampang. Itu gimana tuh setiap kali lagi bikin konten, kira-kira ada atasan atau kolega yang gimana ya, ngeganggu atau gimana tanggapannya gitu teman-teman di kantor gitu, terutama atasan nih. Kebetulan atasannya jauh ruangannya, jadi Jauh. aman. Tapi tahu kalau Bang Chandra nih viral banget di Iya, sosial kalau media. akhirnya belakangan ini pimpinan tahu, cuman ya pimpinan udah mulai nge-reminder gitu, nge-remind ya. Jangan sampai terpleset atau apa gitu. Ya, lebih hati-hati, iya, lebih bijak di sosial gitu. media ya. Nah, kalau di dunia ASN ini kan terkenalnya kaku gitu. Oh, kata siapa? Kata siapa ya? Justru itu saya buat gimana ini. caranya sampai Bang Chandra tuh bisa mengemas si stigma bahwa ASN ini kaku ini, tapi bisa dibikin konten yang lucu-lucuan, justru parodi gitu. Ya sebenarnya saya juga takut sebenarnya. bikin konten kayak gitu sebenarnya. Ya maksudnya kan saya kan buat latar belakangnya kan bukan di kehumasan juga, emang pegawai biasa aja yang di ini. Ya berawal dari maksudnya keresahan sebagai ASN yang biasa aja, bukan ASN yang powerful atau apa gitu. Ya akhirnya bikin konten-konten kayak gini ya. Intinya tuh saya tetap nerima masukan lah, baik itu dari pengikut, follower gitu. Ya kalau memang misalnya ada yang kontennya misalnya harus di notice atau ya ini ternyata melanggar kode etik atau apa gitu loh. Karena kan ya namanya ASN juga kan harus terikat dengan kode etik ASN di media sosial. Bahkan pas saya tanda tangan
apa di Kementerian Kesehatan itu kan ada satu klausul yang bilang berbijak di media sosial gitu loh. Ya pokoknya saya terima aja kalau memang misalnya ada masukan ya, berarti kan orang perhatian aja gitu ke saya. Betul. Ya selama ini ngonten ya alhamdulillah belum ada belum ada yang ya misalnya kena masih kasus aman, gitu ya. Kan yang lagi viral kemarin kan ada tuh PNS yang sempat akhirnya kan mundur akhirnya sampai ke pengadilan kemarin mereka belum tahu ya, nggak tahu ya. Belum update nih kayaknya Sumatera Utara nih. Itu. Iya. Jadi alhamdulillahnya masih aman ya ini Bang Chandra sama konten-kontennya ya. Berarti teman-teman di kantor juga bantu mengarahkan, maksudnya mengingatkan juga untuk perihal kalau bikin konten ingat. Enggak sih, enggak banyak ini. Tapi pimpinan ngingetin juga. Bantu ingetin. Dari SDM juga. Oke. Motivasinya sendiri Bang Chandra dalam bikin konten-konten di sosial media terkait keresahan ASN-nya apa motivasi awalnya nih? Awalnya tuh curhat aja di sosial media, kan biasa keresahan, maksudnya jenuh kayak gimana gitu kan, curhat di media sosial. Tapi karena di TikTok kan dia distribusi algoritmanya kan random waktu itu kan. Jadi kok pas ngupload satu banyak views-nya, engagement-nya segala macam, dan akhirnya pada satu titik tertentu ada yang endorse. Nah itu jadi sudah sampai di titik sekarang udah di endorse nih Bang Chandra. Udah lumayan sih 2024. Wow. Aku mulai konten kan 2022. 2022 akhir, 2023 tuh ada yang mulai ngendorse dari platform lowongan kerja. Nah ternyata dari situ mulai semangat, maksudnya tujuannya bukan cuman keresahan aja, emang gimana bikin parodi komedi yang kira-kira ya bisa edukatif juga, maksudnya informatif juga, yang lebih ke entertain sih. Kalau edukatif ya mungkin bisa mengedukasi lewat cara-cara yang lebih ringan lah, gitu betul, ya, kayak gitu. Lebih ya akhirnya dinikmati. Ya karena ada endorse itu jadi lumayan semangat gitu loh. Jadi mempertahankan engagement di analisisnya gitu loh, supaya ini. Oke, kita kan lagi ngobrolin tentang yang viral-viral nih di tahun 2024 nih, karena kita mau rewind. Dari Bang Chandra sendiri, dari analisa Bang Chandra sendiri yang aktif banget di sosial media ini, untuk di 2024 ini yang mendadak viral dan bikin dunia kepegawaian ASN ramai ini apa? Itu yang lagunya Sal Priadi yang Salpriadi. Gala Bunga Matahari. Dan aku bikin parodinya waktu itu. Sampai ditayangin di konsernya Sal Priadi, videoku belum lihat. Saking viralnya ya. Berapa views tuh? Dulu sampai 1,6 juta di TikTok, 1,6 juta di Instagram, 1,1 juta waktu itu yang nonton gitu. Wow. Sampai dihubungin sama manajemennya Sal Priadi. Cuman sayangnya karena di Ambon katanya. Tadinya mau ngundang buat nyanyi bareng kayaknya kan. Cuman pas bilang saya di Ambon, wah gak jadi. Oke, ini seru banget. Nanti kita lanjut lagi obrolannya di segmen berikutnya bersama dengan Bang Chandra. Jangan kemana-mana. Ini adalah idola versi aku. Idola aku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memperhatikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjaga aku sepanjang waktu. Mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku bahkan sejak di dalam perut. Idola aku selanjutnya adalah ibu. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semuanya enak. Itu yang membuat aku selalu sehat. Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Ya, kembali lagi di podcast Ruang Miku. Nah, hari ini kita lagi ngobrol sama Bang Chandra. Kita lanjutin dulu obrolan kita yang tadi. Jadi gimana Bang? Dihubungin sama timnya Sal Priadi sampai di puterin di konsernya, kontennya. Iya, diputerin di TV yang besar itu apa sih namanya? TV besar itu yang ada displaynya. Ya akhirnya dikirimin sama follower. Waduh, Bang masuk ke konser yang Sal Priadi, wah dari situ udah bangga. Bangga banget. Apalagi jadi penyanyi kan, waduh.
gitu. Oke, Bang Chandra, di tahun 2024 ini, terutamanya ya, di beberapa tahun belakangan ini, beberapa lembaga negara, kementerian juga itu rame banget nih yang mulai aktif di sosial media. Gimana tanggapannya Bang Chandra terhadap hal ini gitu? Termasuk kan Bang Chandra juga ASN yang aktif banget di sosial media sekarang. Ini sebenarnya ada fenomena apa gitu? Menurut Bang Chandra sendiri, apakah ini untuk pencitraan atau gimana nih? Waduh, iya. Jadi kan memang bukan masalah di per ASN, jadi emang namanya udah broadcasting atau marketing kan kalau dilihat dari sisi sekarang kan memang udah banyak lari di sosial media. Jadi kan namanya sisi pemerintahan itu kan pasti kita kan mau ngedukasi masyarakat, mau ngasih informasi gitu loh. Kan yang sekarang lagi banyak diakses oleh masyarakat itu kan sosial media. Jadi memang mau nggak mau kita juga sebagai di pemerintahan, penyelenggara pemerintah ya harus juga gitu memberikan informasi di sosial media. Jadi buat teman-teman pegawai nih buat teman-teman pegawai yang nge-like juga sosial medianya gitu loh. Jadi karena kalau misalnya pemerintah bayar kita kan pegawai agak murah nih. Coba kalau pemerintah bayar influencer artis kan agak mahal gitu kan, bisa ya lumayan anggarannya bisa dihemat-hemat gitu. Lebih bisa dihemat, dialokasikan gitu buat ASN. Betul, iya. Oke, nah ada juga nih di 2024 ini tren work-life balance. Waduh. Nah, udah familiar lah ya sama istilah ini lah ya. Nah, ada yang bilang bahwa jadi ASN itu kerjanya santai. Waduh. Gak banyak kerjanya. Tapi ada juga yang bilang bahwa menjadi ASN itu tekanannya sangat besar. Kalau versi Bang Chandra sendiri gimana nih? Nah itu saya hadir di konten itu tuh sebenarnya untuk menjawab keresahan itu, karena ternyata banyak orang kan berpersepsi wah PNS nih santai gitu loh. Wah PNS nih kerjanya kan udah ada nih penelitian dari Oxford University, kita tuh ASN Indonesia tuh masuk jajaran peringkat atas loh, dia bawahnya Thailand sama Malaysia gitu loh. Ya jadi yang buat menghina ASN kita ya sebenarnya kita bekerja juga gitu loh. Ya mungkin zaman dulu kan emang dari pola rekrutmennya juga kan udah beda. Sekarang kan udah mulai ya bersih lah, udah sistemnya CAT kan. Jadi insya Allah sih ASN yang direkrut di zaman sekarang ya udah ya mumpuni kayak gitu. Ya memang apalagi sekarang media sosial kan berseliweran. Dikit-dikit kita viral ya, jadi mungkin kita ya gak apa-apa, bagus viral biar kita pun jadi koreksi diri juga gimana cara memperbaiki pelayanan publiknya juga seperti apa gitu ya. Emang sekarang sih tantangannya kalau dibilang santai sih sebenarnya kita secara kerjaan sih emang work life balance sih sebenarnya. Cuman kita memang ya ada target-target yang harus kita kerjain juga gitu, harus kita selesaikan juga. Betul. Oke. Kalau ngomongin tentang kode etik ASN dan pembuatan konten Bang Chandra di sosial media, apakah ada nih kode etik tertentu yang harus diperhatikan oleh Bang Chandra saat pembuatan konten, dan apakah pernah nih pengalaman mungkin pas bikin konten ditegur, kontennya mungkin ada yang terlalu jauh gitu? Ya untuk sampai saat ini sih belum ada. Tapi kan balik lagi kayak tadi saya kan terbuka, siapa tahu yang ada yang mau mengkoreksi saya. Kan saya juga kan hadir di sosial media juga takutnya ada yang salah, kan saya nggak bisa membilang konten saya itu benar atau enggak, kan harus ada yang menilai gitu loh. Ya begitulah gitu. Ya nanti ada kan kode KASN kalau salah ya, kode Komisi Aparatur Sipil Nasional, kalau memang misalnya nanti ada yang perlu dikoreksi sampaikan saja. Tapi kan niat saya memang kalau dulu kan emang lebih ke pribadi, tapi seiring dengan bertumbuhnya follower juga pada akhirnya punya tanggung jawab juga gitu. Pengen juga maksudnya ngedukasi atau collab sama instansi pemerintah. Kemarin di Jakarta sempat collab juga sama Bawaslu kemarin. Ya, berarti collab-nya udah ya sampai Bawaslu antar instansi. Iya, kayak gitu. Ya pengen ya berkontribusi meskipun kontennya dianggapnya tepi jurang kayak gitu. Ya mungkin ya dalam hati pengen memberikan informasi yang baik lah sebenarnya. Oke. Dengan followersnya Bang Chandra yang udah puluhan ribu ini, gimana caranya Bang Chandra itu memastikan bahwa Bang Chandra tetap bisa profesional, tapi juga bisa menghasilkan konten yang fun dan menghibur gitu? Gimana tuh prosesnya Bang Chandra? Aku pikir sih kalau di Instagram, di TikTok itu kalau mau buat konten nggak terlalu yang maksudnya effort kan. Kalau konten di Instagram menurut saya effortless pun bisa gitu loh. Gak perlu
kayak YouTube kan ya, bikin podcast kan gila banyak banget yang harus dibutuhkan, dipersiapkan. Kalau Instagram, TikTok mah ya soft content aja dan ngikutin tren aja yang paling gampang. Itu paling gampang ngikutin tren aja. Misalnya lagi tren di TikTok tuh tren apa, misalnya yang sekarang kan yang gue tunjukin, itu ikutin aja kayak gitu. Jadi secara ide pun nggak terlalu capek juga gitu mikirinnya gitu loh. Ya yang penting konsisten. Kadang-kadang kalau lagi gak ada ide gitu loh, ya udah upload taruh aja kamera syuting videoin saya, terus tinggal terakhirnya bikin caption aja yang kira-kira relate sama. Oke, jadi sudah menyiapkan materi. Jadi ketika ide datang bisa langsung di tap in dengan materi yang udah ada itu ya. Oke. Nah, di tahun 2024 ini kan kita lagi ramai dengan pemilu kada juga. Nah, sempat nggak Bang Chandra tuh membuat konten yang tap in ke pemilu kada ini, karena kan kalau diperhatikan ASN itu kan harus netral. Nah, gimana nih? Apakah kemarin sempat membuat konten yang relate dengan pemilu kada dan bagaimana biar tetap terlihat netral? Iya. Ya itu collab sama Bawaslu RI kemarin bikin konten yang maksudnya gimana ASN tuh harus netral gitu. Kan kalau misalnya yang di Jakarta apalagi ya, itu kan banyak tokoh-tokoh itu kan tokoh-tokoh penting, maksudnya terkenal lah, public figure banget gitu ya misalnya. Ya kan kita ASN ini serba salah gitu pas zaman pilkada ini. Kita mau pose gini pun disanggapnya nggak netral. Pose gini misalnya foto apa kayak gini, itu dianggapnya nggak netral. Terus kita ada calon misalnya foto bareng, itu dianggapnya kita nggak netral. Makanya kita menjaga bikin konten gimana ASN menghadapi pilkada ini supaya netral gitu loh. Salah satunya mungkin dari foto, nggak boleh pose-pose. Terus kalau misalnya ada calon dihindari dulu, paling udah pilkada baru kita boleh foto. Kemarin berarti yang konten yang dibuat yang relate dengan pemilu kada adalah konten yang collab sama Bawaslu. Tapi dari Bang Chandra sendiri? Kalau sendiri pernah, yang maksudnya dulu kan bikin parodi yang ASN nggak boleh, kalau pose foto ASN kan nggak boleh netral. Ini saya joget-joget aja kayak gitu, viral 1 juta waktu itu nonton di TikTok. Ini karena obrolannya makin seru terkait dengan yang viral-viral di sosial media di tahun 2024 ini. Saya masih penasaran dan masih pengen banget ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Chandra. Tapi nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan obrolannya bersama dengan Bang Chandra di segmen berikutnya. Ini adalah idola versi aku. Idola aku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memperhatikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjaga aku sepanjang waktu. Mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku bahkan sejak di dalam perut. Idola aku selanjutnya adalah ibu. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semuanya enak. Itu yang membuat aku selalu sehat. Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Ya, kembali lagi di podcast Ruang Miku. Masih dengan Bang Chandra di podcast Ruang Miku. Kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol yang lagi ngetrend di digital di 2024, terutama di sosial media. Nah, Bang Chandra ini kan sering banget bikin konten yang lucu-lucuan, tapi sebenarnya menyindir etos kerja pegawai ASN nih. Nah, itu tuh sebenarnya memang bentuk dari kritik sosialnya Bang Chandra, ataukah sebenarnya hanya sekedar candaan aja? Ya sebenarnya ya balik lagi kan keresahan gitu loh. Ya nggak bisa dipungkiri sih, maksudnya walaupun tadi kan penelitian Oxford bilang ASN kita terbaik ngalahin Thailand gitu kan. Ya pasti ada oknum-oknum yang memang dalam pelaksana pekerjaannya belum sesuai dengan ketentuan. Nah, maksudnya saya ya memang agak nyindir-nyindir juga tuh yang kayak gitu. Ya tujuannya kan pengennya jangan kayak gitu loh, jangan kayak gitu. Kita tetap kerja profesional walaupun
ya gajinya belum naik atau apa kayak gitu. Jadi sebenarnya Iya. itu juga salah satu bentuk kritik yang membangun gitu ya buat Iya, teman-teman betul. sesama pegawai ASN ya. Iya. Oke. Nah, sekarang tuh lagi ngetren banget di TikTok tentang ASN multitasking. ASN multitasking. Terus ada juga yang konten tentang ASN yang lagi sibuk kerja tapi kayak diparodiinnya kayak itu lagi kerja apa acting. Ya. Nah, gimana tuh tanggapannya tuh tentang konten-konten yang lagi tren tentang cara kerja pegawai ASN ini nih yang katanya multitasking, yang katanya mungkin cuman pura-pura doang, acting doang. Iya betul. Iya benar, sekarang emang gimana ya, emang tuntutannya kita harus kan udah era digitalisasi kan, mau nggak mau kita harus harus melek digital, bahkan semua harus semua birokrasi pun harus dipangkas kan, gimana kita mau nggak mau harus muter otak ya supaya caranya birokrasi ini lebih efisien kayak gimana gitu. Ya mungkin kalau yang di TikTok yang diparodi itu ya sebenarnya benar-benar aja, cuman kan mungkin masyarakat belum melihat. Coba kalau masyarakatnya ikut tes CPNS keterima baru merasakan gitu. Iya kayak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ada benernya juga Iya, ya betul. sebenarnya Ada ya. benernya juga. Oke. Nah, yang lagi seru dan viral banget juga di sosial media nih, nggak cuman sebenarnya bukan cuman di lingkup ASN aja ya, secara keseluruhan bahwa kinerja dari generasi milenial sama Gen Z itu terasa banget nih bedanya. Nah, itu ada nggak terasa sekali nggak perbedaannya juga di lingkup ASN dan bagaimana Bang Chandra melihatnya gitu? Bang Chandra sendiri milenial. Aku milenial, Gen Z. Gen Z sih ada yang angkatan di bawah sih rata-rata. Cuman kalau dalam pelaksanaan pekerjaan ya kita tetap profesional aja sih maksudnya. Mungkin dari habitnya ya mungkin Gen Z kan orang yang maksudnya agak sensitif kayak gitu. Beda sama yang generasi milenial sama yang boomers. Kalau milenial ini kan kita ngeluh tapi tetap dikerjain tadi itu. Kalau Gen Z? Yang Gen Z mereka lebih kreatif. Kreatif. Aman. Jadi walaupun ngeluh milenial ini Iya, tetap dikerjain. iya. Meanwhile untuk yang Gen Z ini Gen Z ini dia ngeluh kreatif. kerja capek langsung tapi healing gitu. capek healing, Iya, healing kerja kayak gitu. healing, Iya, dikit-dikit betul. healing. Tapi kreatif banget Iya, ya Gen Z ya. keren. Dan itu sangat membantu milenial sih sebenarnya kan ya Betul. juga ya. Maksudnya dengan adanya kehadiran Gen Z di lingkungan kerja juga sebenarnya membantu banget anak-anak generasi milenial ini Iya. jadi lebih justru sebenarnya sosial media ini juga kan maksudnya jadi sarana yang mempertemukan milenial sama Gen Z juga ya. Justru karena kan Gen Z ini kan terkenal dengan sifat kritisnya juga kan. Ya jadi sebenarnya kita harus jadinya tahu gitu loh apa-apa yang harus diperbaiki dari pemikiran-pemikiran mereka yang kritis gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau ada konten yang misalnya agak ngeluh-ngeluh, nyambat-nyambat, ya sebenarnya kita ambil sisi positifnya aja, berarti sektor itu yang harus kita perbaiki gitu loh. Pasti kan Gen Z ya suara hatinya dia gitu loh. Yang ngomongin kesehatan mental juga nanti. Wah, oke. Nah, yang viral juga di sosial media yang relate dengan ASN adalah dress code hariannya masing-masing instansi, lembaga gitu iya. kan, dress code harian. Gimana tanggapannya Bang Chandra tentang dress code harian ini? Apakah sebenarnya ya seru-seru aja ataukah sebenarnya karena kayaknya ada tanggapan bahwa sebenarnya itu nggak substansif juga kan. Maksudnya bagaimana Bang Chandra melihat tren sosial media yang satu ini? Kayaknya sih aku juga nggak bisa ngomong karena kan aku baru kerjanya satu kementerian, belum tahu yang lain, maksudnya instansi yang lain. Cuman kalau aku perhatiin memang dari instansi-instansi ini udah mulai pendekatan gimana cara kerja itu, budaya cara kerja itu mulai kayak mirip-mirip swasta gitu loh. Bahkan ada beberapa kementerian yang kayak punya saya aja kan, saya bisa masih pakai baju bebas, mungkin hari-hari tertentu aja yang masih pakai seragam. Tapi kebanyakan yang di daerah kan masih banyak tuh yang pakai baju seragam yang warna coklat-coklat kayak gitu tuh masih banyak. Cuman kita kita udah mulai mendekat juga gitu loh dengan pola pekerjaan budaya kerja yang menggunakan kostum-kostum yang nggak usah pakai seragam gitu. Tidak formal Nggak formal, lebih santai iya. gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana tanggapannya Mas Chandra tentang dress code harian ini? Yang viral banget di sosial media, apakah itu ya fun-fun aja ataukah? Tapi fun-fun aja sih harusnya, apalagi mereka yang benar-benar bersentuhan dengan publik ya, bersentuhan pelayanan masyarakat, memang harus ya secara groomingnya berpakaiannya memang harus pakai seragam dan nggak terlihat
nggak, emang terlihat kaku ya atau gimana gitu? Nggak, mungkin sih kayaknya bisa menyesuaikan aja sih. Menyesuaikan. Jadi sebenarnya itu ya fine aja ya. Apalagi kalau pakai baju seragam ototnya besar, wah. Oke, kita obrolin juga tentang fenomena oversharing atau share yang berlebihan di sosial media. Bagaimana tanggapannya Bang Chandra tentang fenomena oversharing, terutama di lingkup ASN? Apakah harus ada hal-hal yang lebih diperhatikan oleh ASN agar tidak membahayakan dalam bersosial media? Minum dulu ya. Oke, boleh. Ini Boleh TVRI banget. Maluku, TVRI paling tinggi se-Indonesia. Wih. Ini Gunung Nona kan. Betul. Kuburan juga tadi soalnya. Betul. Minum dulu. TVRI yang paling tinggi di Indonesia ya, karena di Gunung Nona. Nggak ada yang paling tinggi kayaknya. Betul, setuju. Oversharing ya tadi ya? Oversharing. Ya intinya kan apa-apa yang kita publish di medsos itu kan sebenarnya bakal terlihat orang-orang gitu ya. Apalagi saya kan di kesehatan ya, maksudnya yang nyimpen data-data informasi pasien gitu atau apa kayak gitu. Ya hati-hati aja, maksudnya jangan sampai dokumen-dokumen itu terlihat di maksudnya story, karena kan itu kan kita kan ASN juga harus menjaga kerahasiaan negara juga kan, takutnya dokumen-dokumen itu emang menjadi rahasia negara, akhirnya bocor dan kan dia akses, maksudnya ada dokumen PIN apa gitu. Terus akhirnya data-data kita bocor kan ya sayang juga gitu. Iya, membahayakan intinya sih juga. kalau saya sih nitip pesannya oversharing itu ya lebih ke apa-apa jangan ya dokumen-dokumen negaranya aja sih Lebih diperhatikan untuk ranah-ranah yang atau hasil rapat misalnya ada rahasia-rahasia, ternyata kita konten maksudnya bikin story hari ini kita rapat ternyata belakangnya ada rahasia, ini kan bocor juga. notulen rapatnya semua terpampang nyata ya gitu. di sosial media. Oke. Nah, terakhir nih dari Bang Chandra untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi tes ASN yang mungkin insya Allah akan keterima menjadi ASN dan juga untuk para pemirsa TVRI yang lagi menyaksikan, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Bang Chandra, terutama terkait dengan penggunaan sosial media untuk para ASN? Ya pokoknya buat teman-teman ASN yang lagi berjuang mau daftar tes CPNS, pokoknya tetap profesionalitas dalam bekerja ya. Ya nggak apa-apa nanti ada unek-unek dikit, ya dikit nggak apa-apa lah, di-share dikit. Yang penting nggak melenceng tepi jurang sampai di penjara aja, jangan sampai kayak gitu. Ya perhatiin lagi undang-undangnya kayak gimana. Ya terus ya ayo kita berjuang bersama gitu untuk memperbaiki pelayanan publik. Wah. Tentunya lewat sosial media juga ya untuk menjadi sarana membagikan. Betul. Harus jadi terkenal karena bayar influencer nggak mahal. Bayar Raffi Ahmad mahal, mending bayar PNS-nya. Mending bayar ASN ya. Oke, pemirsa TVRI Maluku, itu dia tadi obrolan seru kita dengan Bang Chandra tentang fenomena yang terjadi di sosial media sepanjang 2024 ini. Semoga yang tadi di-sharing sama Bang Chandra bisa jadi pembelajaran juga buat kita dalam pembuatan konten di sosial media agar tetap profesional tapi juga fun, tetap menghibur juga. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun media sosial TVRI Maluku untuk dapetin ragam informasi menarik dan juga informatif tentunya. Kita ada di semua kanal sosial media, kita ada di TikTok, kita ada di Instagram, Facebook, dan juga Twitter, dan juga, satu lagi YouTube tentunya. Oke, terima kasih Bang Chandra untuk hadirannya hari ini. Sampai jumpa pemirsa TVRI Maluku di podcast Ruang Miku. Bye-bye.